Maka keridhaan orang tua ini kalau sampai pada puncak mereka ridho, mereka sampai selalu mendoakan kita, mereka selalu gembira kalau kita telepon, mereka selalu kehilangan kalau kita lagi safar. Maka ini berarti kita sudah mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak. Kalau tadi keutamaan, dapat rezeki yang luas, diberkahi umurnya. Itu kalau orang yang melanjutkan. Kalau orang yang memutus, nggak mau tahu saudaranya, nggak mau tahu pamannya, nggak mau tahu orang tuanya, nggak mau tahu yang tadi punya hubungan rahim dengan dia, mungkin karena jenjang ekonominya dia lebih tinggi, sosialnya, pendidikannya dia merasa dia lebih berhak ya, untuk dihormati dan segala macam, maka berarti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama dalam bab kita ini adalah hadis nomor 1248 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah." Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 6, di jilid 8 halaman 6. Yang artinya barang siapa yang ingin dilapangkan oleh Allah rezekinya dan ditunda oleh Allah ajalnya, ini terjemahan letterlet dulu, maka hendaklah dia menjalin silaturahimnya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita di awal bab masalah berbakti dan silaturahim adalah siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Dan mana dilapangkan adalah diluaskan, diperbanyak, dan dikontinyukan. Terus menerus rezekinya tidak terputus. Dan rezeki itu masuk dalam semua yang kita butuhkan untuk roda kehidupan muka bumi ini. Karena rezeki itu definisinya adalah semua yang dibutuhkan oleh makhluk dalam perputaran roda kehidupan muka bumi ini. Baik itu manusia, jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua namanya rezeki. Dan keliru sebagian orang menyempitkan makna rezeki di uang saja. Sehingga kesehatan dia lupakan. Fungsi-fungsi anggota tubuhnya, matanya bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidungnya masih bisa menghirup dan membedakan bau busuk, bau wangi, tangan bisa menjama, kaki bisa melangkah. Seluruh sistem raksasa pencernaan dalam tubuhnya yang bisa mengelola dan memilah mana nutrisi tubuh, mana ampas dan sampah dibuang, itu dilupakan. Begitu juga dengan banyak sekali hal-hal di sekitar dia yang dia lupakan karena menyempitkan makna rezeki. Jadi uang, pendapatan adalah salah satu bagian dari rezeki. Tapi semua yang bisa membuat roda kehidupan berputar adalah rezeki. Keberadaan istri, keberadaan suami, keberadaan anak, adanya pakaian, adanya orang-orang yang di sekitar kita dalam kondisi kita bersedih, mereka bersama kita dalam kondisi kita senang, dia pun juga ikut senang. Ini semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita temukan orang yang menyalahfahami makna ini, mereka seringkali menilai hanya dengan uang, kapan proyeknya tidak berhasil, gajinya belum diterima, maka dia berkeluh kesah. Dia lupa ini hanya bagian kecil dari sekian banyak rezeki yang Allah siapkan dalam keseharian. Sehingga Allah memberikan dia sesuai dengan penilaian dia sendiri. Karena kita sesuai dengan prasangkaan hamba. Jadi kita sesuai dengan prasangkaan kita kepada Allah. Atau dalam hadis dikatakan Allah sesuai dengan prasangkaan hambanya. Maka kalau kita sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah juga akan memberikan sesuai dengan prasangka itu. Itu yang kita bisa ambil potongan pertama dari hadis tentang makna rezeki. Dan terus saya anjurkan teman-teman kalau yang sudah pernah dengarkan bisa diulangi, yang belum bisa ikuti ceramah kami di YouTube, judulnya Saudaraku Nilai Rahasia Rezekimu. Berikut banyak sekali, kurang lebih 15 atau 16 kiat-kiat untuk mempertahankan dan memperbanyak rezeki itu. Kemudian potongan yang kedua dari hadis, dan ditunda oleh Allah ajalnya. Ini terjemahan letterlet tentunya. Dan pendapat yang paling bijaksana, Allahu a'lam. Menurut kami tentunya setelah menelusuri makna daripada dipanjangkan umurnya adalah pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah mengatakan supaya tidak bentrok antara dalil-dalil antara takdir yang sudah Allah tentukan dan tidak akan berubah di Lauhil Mahfuz. Seperti kita semua ini umurnya sudah ditentukan oleh Allah SWT.
Si fulan 70, si fulan 80, si fulan 40. Semua tentukan. Dan kita pasti akan meninggal pada saat itu. Sebagaimana Allah kekalkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idha ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Kalau ajal mereka datang tidak akan dilambatkan saat, tidak akan dimajukan sesaat. Maka kata beliau rahimahullah, yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah dipanjangkan berkah umurnya. Ya, jadi kalau si A dan si B masing-masing Allah berikan umur 70 tahun, si A suka silaturahim sementara si B tidak suka silaturahim, kita akan temukan si A penuh dengan berkah 70 tahun itu. Dia udah bangun masjid, dia udah punya rumah anak yatim, dia udah gini, dia udah begitu. Sementara si B tidak. Berarti dipanjangkan berkah sehingga detik-detik umurnya itu berisi semua yang bermanfaat. Itu yang dimaksud dengan dipanjangkan umur. Dan dengan pemahaman seperti ini berarti tidak lagi muncul sebuah pertanyaan dalam benak kita, apakah yang di Lauhul Mahfuz akan diubah atau tidak kita. Sementara memang dalam hadits Bukhari dijelaskan yang di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah dan takdir sudah tercatat semua. Kata Nabi SAW, awal yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah suruh catat semua takdir-takdir. Sebelum kita diciptakan jauh. Seluruh yang terjadi di alam semesta ini, jumlah bintang-bintang, pergantian siang malam, jumlah malaikat, semuanya tidak terkecuali sampai serangga-serangga, berapa banyak populasinya, di mana tempatnya, makanannya, semuanya sudah Allah tentukan takdir dan itu tidak akan berubah. Karena kata Nabi SAW dalam penutupan hadis, sesungguhnya catatan di dalam Lauhul Mahfuz itu sudah kering tintanya, tidak akan berubah lagi, gitu kan? Berarti yang dimaksud sini, kalau sudah ditakdirkan umur seseorang ditentukan di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Makanya beliau mengatakan yang dimaksud dengan panjang umurnya adalah keberkahannya. Dua manfaat ini rezekinya dilapangkan dan juga umurnya diberkahi kalau dia menjalin silaturahim. Silah artinya hubungan, rahim artinya darah. Ya, hubungan darah. Jadi sebenarnya bahasa ini lebih tepat digunakan untuk orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Kalau umumnya muslimin, kita mengatakan menjalin ukhuwah. Menjalin persaudaraan dalam Islam, ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau yang punya kekerabatan, rahim. Ya. Jadi sebaiknya kalau kita lagi datang ke rumah teman, tidak ada hubungan kekerabatan, kita mengatakan saya sedang menjalin ukhuwah. Atau saya sedang ziarah ke dia. Jangan bilang silaturahim. Karena silaturahim untuk kerabat. Bahasa ini untuk kerabat. Gitu kan. Karena ada disebutkan dengan silaturahim akbar, bertemunya orang dalam pernah satu lembaga, satu instansi, satu kampung. Mungkin tidak ada hubungan kekerabatan di antara mereka. Ini juga sejalan dengan makna hadis Nabi SAW, telusurilah jalur nasab kalian, ketahui siapa nama ayah, nama kakek, nama nenek, berapa orang bersaudara, menikah dengan siapa saja anaknya. Mungkin antum satu majelis begini ternyata ada hubungan rahim. Tapi kita tidak pernah tahu siapa kakek kita, berapa orang saudaranya, siapa orang tuanya gitu. Hampir rata-rata ikhwah yang saya temuin ya, saya sempat tanya, nama antum siapa? Fulan. Nama ayahnya fulan. Nama kakeknya, ada yang tidak tahu nama kakeknya. Kakek antum orang mana? Tidak tahu. Berapa orang bersaudara? Tidak tahu. Baik, mungkin kakek kita bersaudara 5 orang. Di antaranya ada perempuan dan laki-laki, kemudian sudah menikah dan punya keturunan. Mungkin dari keturunan darul sebelah, dari kita ini adalah teman kita. Mungkin partner bisnis, mungkin teman kantor, mungkin teman di majelis. Dan ada rahim. Berarti dia punya hak 2. Hak ukhuwah Islamiyah dan hak kekerabatan. Gitu kan? Dan inilah yang banyak dijelaskan juga dalam hadis Nabi SAW yang lain. Hadis Bukhari yang kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang berkata membawa sekantong dirham. Ya Rasulullah, saya mau sedekah. Ada 2 orang target nih. Yang pertama, punya hubungan kekerabatan, punya rahim dengan saya. Yang satu, muslim umumnya, nggak ada hubungan kekerabatan. Berarti kan memang ada perbedaan. Maka yang mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada orang yang punya kekerabatan denganmu, kau akan dapat 2 pahala. Pahala sedekahnya, pahala silaturahimnya. Jadi maknanya ini harus tepat ditempatkan. Baik. Puncak silaturahim, dan ini kita relevansikan dengan judul kita. Kenapa Ibnu Hajar mengatakan berbakti dan hubungan silaturahim? Karena memang ulama hampir semua sepakat mengatakan silaturahim yang paling tinggi adalah orang tua. Kedua orang tua. Mereka yang paling layak untuk kita silah. Jalin hubungan sama mereka. Baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal.
Jadi sudah meninggal pun harus dilanjutkan itu dengan cara mendoakan mereka, memohon ampun buat mereka, sedekah buat mereka, haji dan umroh buat mereka. Bahkan ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, masih tertinggalkah baktiku pada ayahku setelah dia meninggal? Kata Nabi SAW, iya, engkau melanjutkan hubungan dengan teman-temannya. Teman-teman orang tua kita, itu tempat kita berbakti. Saudara-saudara ayah, saudari ayah, saudara ibu, saudari ibu, semuanya adalah tempat silaturahim. Kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil tante dari ibu, pengganti ibu itu sendiri. Gitu kan? Maka ini semua puncak silaturahim. Kita akan bagi rahim ini menjadi beberapa bagian. Ada orang yang sudah punya hubungan rahim sama kita, gitu kan? Sekaligus mereka mahram. Rahim dan mahram. Rahim berarti punya hubungan kekerabatan, mahram berarti tidak boleh menikah. Yaitu jalur langsung ke atas kita, ayah, ibu, kakek, nenek, ya. Dan semua jalur ke sampingnya. Saudara dan saudarinya, ayah dan ibu, tante, paman, ya, dari ayah dan ibu. Jalur langsung di sebelah kita, saudara dan saudari kita. Jalur langsung ke bawah kita, anak, cucu. Dan semua jalur ke bawah dari saudara kita, keponakan. Ini satu kotak ini, rahim dan mahram. Mereka punya hubungan kekerabatan begitu kita lahir atau begitu mereka lahir, gitu kan. Dan juga kalau misalnya ponakan-ponakan, anak-anak, begitu mereka lahir, mereka sudah punya rahim dengan kita. Begitu kita lahir, kita sudah punya hubungan rahim dengan orang tua, paman, tante, dan seterusnya. Ya. Makanya pernah saya titik beratkan di salah satu bahasan kita, kalau tidak salah di bahasan dosa besar atau tablik akbar serial sahabat waktu itu ya, tentang pentingnya kita mulai saja menggunakan istilah-istilah ini minimal dari rumah tangga antum dulu, rumah tangga kita. Gunakan dan biasakan istilah untuk saudara ayah dipanggil ammi biasa ya. Panggil ammi, misalnya namanya Usama, kita bilang ammi Usama. Namanya Ahmad, ammi Ahmad. Itu biasakan panggil paman kita dari ayah itu. Karena ini ada hubungannya dengan hukum syar'i kita. Kalau begitu ayah meninggal, pengganti utamanya adalah para ammi kita ini. Saudara kandungnya ayah. Ya. Karena di Indonesia saya lihat, saudara ayah sama saudara ibu, dua-dua dipanggil om. Ya enggak? Atau dua-dua dipanggil paman. Padahal ini ada dua istilah yang berbeda. Dan kedudukan secara syar'i juga berbeda pada saat berbakti setelah ayah meninggal. Saudara ayah, Kalau kita mau bilang paman, itu itu artinya paman. Tapi kalau kita mau bilang pamanku, orang Arab biasa mengatakan ammi, ya. Ammi Ahmad, ammi Muhammad, ammi Yusuf, siapa saja dipanggil ammi. Kalau saudara dari ibu, laki-laki, paman dari ibu dipanggil khal. Ya, khal. Ini biasa dipanggil perbedaan istilah karena memang beda kedudukan juga. Karena semua jalur paman ini, kalau ayah meninggal yang didahulukan adalah saudara ayah. Kemudian saudari ayah, tante dari ayah dipanggil ammah. Mirip tadi tapi ini ammah. Tapi kita kalau bilang tanteku dari ayah, ammati. Misal teman-teman di sini punya tante ada Aisyah, ada Hafsah. Dari ayah kita bilang ammati Hafsah, ammati Khadijah, ammati ini gitu ya. Kita gunakan istilah ini sebelumnya. Ya mungkin kalau di keluarga kita masih asing, kita coba terapkan. Karena ini istilah berbeda dengan tante dari ibu. Kalau dari ibu, khalah. Biasa orang bilang khalati. Misal dari jalur ibu kita ada namanya siapa ya? Maimunah misalnya. Dan seterusnya kita mengatakan khalati Maimunah misalnya. Nah ini beda. Kalau ibu kita meninggal, maka jalur yang paling layak kita bakti pertama adalah khalati. Tante dari ibu. Tante dari ayah nomor 2. Jadi dari orang tua kita ini nomor 1 ayah dan ibu. Kemudian setelah itu paman dari ayah dan tante dari ibu. Berbeda istilah. Ini ammi, ini khalati. Baru kemudian datang paman dari ayah dan tante dari ayah dan paman dari ibu. Jelas enggak ini? Allahu a'lam. Melongo-melongo. Anggap faham. Gitu. Jadi istilah ini perlu digunakan karena ini ada hubungan rahim, ya. Dan istilah ini paman dan tante dalam bahasa Arab itu tidak ditarik ke pasangannya paman.
Ya, istri paman dan suami tante itu bukan mahram. Bukan mahram. Mereka masuk dalam kategori rahim, orang yang punya kekerabatan karena menikah dengan paman dan tante kita, tapi mereka bukan mahram. Nah di Indonesia karena dipukul rata, ini om saya. Kalau kita telusuri siapa? Ternyata suami tantenya. Dan dia perempuan, ini nggak boleh salaman. Karena kalau pisah dengan tantenya, boleh nikah sama si ponakan perempuan ini. Begitu juga dengan istri paman kalau kita ya. Biasa kita panggil tante sampai salaman segala macam. Padahal sebenarnya tidak boleh. Hukumnya bukan mahram mereka. Jadi ada rahim punya hubungan mahram. Ya, ayah dan ibu dan kakek, nenek ke atas jalurnya semua ke sampingnya mereka. Semua ke samping kita, saudara dan saudari. Dan ini juga masuk saudara seayah seibu, saudara seayah, saudara seibu. Kalau saudara seayah seibu kita sudah tahu, sekandung biasa kita bilang ya. Kalau saudara seayah, misal laki-laki poligami, punya 2 orang istri, punya anak dari masing-masing istri. Maka anak ini dinamakan anak saudara seayah. Karena satu sumber ayah tapi beda ibu. Atau saudara seibu. Misal janda punya anak, meninggal suaminya, dia nikah lagi sama laki-laki yang lain. Suami kedua juga Allah SWT karunia anak dari dia. Maka dia punya anak 2 sekarang dari suami pertama yang meninggal dengan suami sekarang. Maka anak ini sama-sama saudara, tapi saudara seibu. Karena satu rahim tapi beda ayah. Nah semua sama, ini mahram. Dan semua jalur ke bawah saudara kita ponakan, dan semua jalur kita ke bawah anak cucu mahram. Rahim dan mahram. Ini yang paling pertama harus kita jaga silaturahim dengan mereka. Kemudian yang kedua adalah rahim yang tidak punya hubungan, rahim yang punya hubungan mahram, tetapi ada sebabnya. Sebenarnya dia bisa masuk dalam golongan pertama, tapi untuk menjelaskan saja. Rahim juga jadi mahram, tapi ada sebab. Sebabnya adalah pernikahan. Itu adalah mertua dan anak mantu. Mertua sama anak mantu. Ini adalah punya hubungan rahim dan punya hubungan mahram sama kelompok pertama, tapi ada sebab dulu. Menikah dulu kita. Kalau saya menikah sama istri saya, maka ibu dia menjadi mahram saya. Sebabnya adalah pernikahan itu. Ayah saya jadi mahram buat istri saya karena sebab pernikahan itu. Dan ini jadi rahim dan mahram. Karena mereka mahram abadi. Walaupun naudzubillah seseorang suami cerai sama istrinya, maka tetap saja orang tua mantan pasangannya mahram abadi. Jadi ini rahim juga. Mahram juga tapi harus ada sebabnya, pernikahan. Kalau tadi yang pertama nggak ada sebab. Pokoknya kita lahir, ini sudah mahram kamu. Tidak boleh dinikahi dan harus ada hak rahim. Yang ketiga, masuk dalam masalah ini juga yang ada sebab adalah yang kedua, selain pernikahan, susuan. Jadi kalau kita punya anak, lalu disusui oleh anak tetangga, ibu tetangga, ya, dan itu sampai kenyang. Bisa 3 atau sampai 5 kali. Pendapat yang kuat adalah 5 kali menyusui kenyang. Maka berarti ibu itu menjadi mahramnya anak kita. Ya. Kalau anak kita disusui oleh ibu tersebut. Atau anggap saya disusui oleh ibu tetangga. Dan ibu tetangga itu punya 3 anak perempuan. Saya disusui sampai kenyang 5 kali pada saat saya bayi. Maka ibu itu menjadi mahram saya, ibu susuan. Dan semua anaknya menjadi mahram saya juga. Dan kata Nabi SAW, berlaku pada susuan apa yang berlaku pada rahim. Berlaku semua. Berarti saya tidak boleh nikah sama mereka. Dan mereka punya hak rahim, silaturahim. Ini poin yang kedua tentang rahim, ya, dan mahram, tapi ada sebab. Pernikahan dan susuan. Yang ketiga adalah orang yang punya hubungan rahim tetapi bukan mahram. Mereka tidak boleh salaman sama kita, perempuan tidak boleh buka hijab, itu adalah ipar, ya. Kemudian pasangan paman dan tante, ya. Ini tidak boleh, tadi saya bilang yang biasa kita panggil pak tante sama om di Indonesia, tapi pasangan tante dan om kita ini tidak boleh. Maksudnya tidak boleh, tidak berlaku pada mereka mahram, tapi berlaku pada mereka rahim. Ya. Maka ini rangkaian rahim yang harusnya kita perhatikan secara khusus. Baru kemudian menjalin ukhuwah umumnya dengan kaum muslimin. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, syaitan kata ulama selalu berusaha merusak ini. Kalau tidak bisa dirusak antara dia sama kedua orang tuanya, sehingga dia tidak berbakti atau dia durhaka, dirusaklah hubungan antara saudara sama saudaranya. Kisah yang masyhur dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf AS dengan saudara-saudaranya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, tapi tentu di closing
cerita surah itu, saudara-saudara Yusuf alaihissalam taubat, gitu kan? Memohon kepada Nabi Yakub untuk beristighfar kepada Allah untuk mereka. Tapi di situ pelajaran yang besar. Kalau syaitan masuk di antara mereka, dan Nabi Yusuf mengatakan itu, wahai ayahku, sungguhnya inilah yang syaitan lakukan antara aku dengan saudara-saudaraku. Maka dia selalu membuat permusuhan. Kalau ada saudara teman-teman sampai tua, mereka terus saja telepon-teleponan, mereka terus silaturahim saling mendatangi, ini Masya Allah, luar biasa. Tapi banyak kita temukan di lapangan tidak begitu. Ribut karena warisan, ribut karena pekerjaan, ribut karena kasih sayang orang tua, segala macam. Yang benar saudara itu, kalau kakaknya atau adiknya lebih sayang sama orang tuanya, dia gembira. Itu yang benar. Oh berarti memang orang tua saya lebih sayang. Sebagai bentuk bakti pada orang tua, kita juga sayang saudara kita itu. Sebagaimana orang tua kita sayang. Dahulukan dia, nggak masalah. Dan itu disebutkan dalam surah Yusuf kan. Bagaimana Nabi Yakub memang lebih cinta kepada Yusuf dan Bunyamin. Tetapi beliau tetap adil dalam pemberian. Karena tentu wajar. Kalau kita punya anak-anak, akan ada cenderung kepada salah satunya. Yang paling bakti, yang paling baik gitu kan. Itu umum. Tetapi kita sebagai orang itu tetap harus adil dalam pembagian. Sebagaimana kasus Nu'man, sebagaimana kasus Bashir radhiyallahu anhu pada saat membawa Nu'man, anaknya yang sangat bakti dengan dia ke hadapan Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin anda jadi saksi untuk saya berikan harta khusus buat Nu'man. Nabi SAW tahu kalau Bashir ini punya anak banyak. Maka Nabi SAW tanya, apa kau berikan semua anakmu sama? Dia bilang tidak ya Rasulullah. Karena ini anak lebih bakti gitu. Kata Nabi SAW, saya tidak mau jadi saksi. Dan Nabi tanya kembali, kau mau enggak anak-anakmu bakti sama kau sama semua? Dia bilang tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, adillah dalam pemberian. Pemberian ya. Tapi kecenderungan sulit. Ya. Makanya Nabi Yakub AS cenderung dengan Yusuf. Ya, begitu juga dengan orang poligami, dia lebih cenderung dengan salah satu istrinya. Seperti Nabi SAW cenderung dengan Aisyah. Pada saat ditanya siapa yang orang paling cintai, maka beliau mengatakan Aisyah. Walaupun semuanya adil dalam pemberian. Dalam pemberian nafkah harus wajib sama. Tetapi di sini ada kecenderungan gitu kan. Seperti itulah. Kemudian selanjutnya hadis 1249 dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati', yakni qati' ar-rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus, dalam kurung perawi, yaitu Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, maksudnya adalah orang yang memutus hubungan silaturahim. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 8 halaman 6, Imam Muslim jadi 4 halaman 1981. Nah di sini sama dengan tadi, tentunya kalau tadi keutamaan dapat rezeki yang luas, diberkahi umurnya. Itu kalau orang yang melanjutkan. Kalau orang yang memutus, nggak mau tahu saudaranya, nggak mau tahu pamannya, nggak mau tahu orang tuanya, nggak mau tahu yang tadi punya hubungan rahim dengan dia, mungkin karena jenjang ekonominya dia lebih tinggi, sosialnya, pendidikannya dia merasa dia lebih berhak ya, untuk dihormati dan segala macam, maka berarti dia diancam tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Dan subhanallah menjadi sunnatullah teman-teman sekalian. Di dalam keluarga itu ada saja orang yang mampu sekali, ada juga orang yang tidak. Coba antum lihat kerabat antum. Ada saja orang yang sukses, ada yang enggak. Ada orang yang sakit, ada orang yang sehat. Semua ini tujuannya untuk menghidupkan silaturahim itu. Yang sakit dijenguk, yang susah dibantu, gitu kan. Dan ini semua yang tua dihormati, yang kecil disayangi. Itu semua tujuannya agar silaturahim itu hidup. Ya. Dan ini ancamannya berat, karena tidak akan masuk surga. Kalau dia meninggal tidak sempat silaturahim ini ya, memberikan hak-hak mereka. Hadis selanjutnya 1250 dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wa hat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atal mal." Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 8 halaman 4, Muslim jilid 3 halaman 1341 yang terjemahannya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian perbuatan durhaka kepada para ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan mencegah sesuatu yang diperintahkan untuk dinafkahkan, dan meminta sesuatu yang dia tidak berhak mengambilnya. Dan dia Allah sangat tidak menyukai dari kalian perkataan konon
dan katanya. Kemudian juga tidak suka banyak meminta-minta dan menyia-nyiakan harta. Hadis ini mengandung banyak sekali pesan Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi saksi bahasan kita di potongan pertamanya. Saya tadi bilang puncak silaturahim adalah kedua orang tua. Ya. Makanya dikatakan sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian perbuatan durhaka kepada para ibu. Durhaka masuk dalamnya perkataan tidak mau, nanti saja. Ini semua tidak ada bagi orang tua. Di kamus antum hapus itu. Apapun mereka minta, iya. Selama bukan haram. Itu yang menyebabkan kenapa Aisyah radhiyallahu anha memuji Utsman bin Affan di sini dengan Talha bin Ubaidillah tentang masalah baktinya dengan ke ibunya atau orang tuanya. Sampai apapun yang orang tua Utsman bin Affan itu kalau orang tuanya ngomong dia enggak lihat mukanya, tunduk, menghormati dan mendengar semuanya. Talha bin Ubaidillah kalau dia masuk ke rumah ibunya ngomong, dia iyakan saja semua walaupun dia belum mengerti. Sampai pada saat dia keluar dia tanya saudaranya, tadi yang ibu mau itu bukan yang ini atau apa tadi yang dia mau? Setelah jelaskan baru dia penuhi. Ini bentuk baktinya gitu. Bagaimana dia bakti dengan ibunya. Ini disayangkan sekali teman-teman. Banyak orang di antara kita, mereka sudah pindah di Jakarta, sudah punya pekerjaan, sudah punya kendaraan, lupa sama orang tua. Ini haram dalam Islam. Telepon pun tidak mau. Kalau orang tuanya telepon karena rindu sama dia, buru-buru. Sudah ibu, saya ada kerjaan. Sudah ya ayah. Tapi kalau temannya telepon gosip, 1 jam pun oke. Buang-buang waktu di kafe duduk, tidak ada masalah. Omong kosong. Tapi kalau orang tuanya ditinggalkan. Saya juga pernah ingatkan itu. Pada saat antum mudik, lebaran, pulang ke kampung, orang tua sudah lama menanti kita. Dia banggakan kita sebagai anaknya kerja di Jakarta, kerja di ibu kota, apalah segala macam. Kita nggak tahu orang tua itu kadang-kadang kelebihan sedikit saja sudah luar biasa bagi dia. Diceritain sana sini gitu. Maka pada saat kita ketemu dia juga ingin duduk sama kita. Maka kesempatan bakti sama orang tua bukan kembali ke teman-teman. Teman-teman itu selingan. Ini baru 15 menit salaman sama orang tua, selesai makan sedikit lalu pergi. Dari pagi sampai malam baru pulang ke rumah. Makanan ibunya yang masak kesukaannya tidak dimakan. Ayahnya mungkin mau sholat sama-sama. Mungkin mereka mau dengar cerita apa. Duduk sama orang tua. Luangin waktu. Itu pintu surga. Sebagian salaf rahimahumullah. Itu kalau satu orang tuanya meninggal nangis. Sambil mengatakan sungguh pintu surga satu sudah tutup untukku. Sisa setengah yang tersisa. Di sini bertakwa kepada Allah yang orang tuanya masih hidup. Telepon akhi dan ukhti. Tiap hari jadwalkan itu. Pakai stopwatch. 1 menit saja. Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah baik, ibu baik. Apa yang bisa saya bantu? Doakan saya. Tiap hari. Dengan itu insya Allah Allah mudahkan urusan. Saya pernah jelaskan dalam bab bakti orang tua itu. Ada seorang salafus salih masuk di kancah jihad. Sebelum dia pergi dia bilang sama ibunya, ibu doakan saya supaya menang. Pada saat lagi genting-gentingnya peperangan, itu dikepung oleh musuh dan sudah nyata secara hitung-hitungan pasti mereka akan mati terbunuh. Lalu dia teriak mengatakan Allahu Akbar depan para prajurit. Dia panglima perang kebetulan. Allahu Akbar. Pasti kita menang. Pertolongan sudah datang. Prajuritnya belum bisa terlalu engah menangkap apa yang dia maksudkan. Berperang sampai betul menang. Padahal secara hitung-hitungan pasti kalah udah. Setelah menang, kata prajurit-prajuritnya, apa tadi yang anda maksudkan pertolongan Allah sudah datang? Anda lihat malaikat kah? Ada sesuatu yang terjadi. Ya. Dia mengatakan, saya meninggalkan ibu yang sudah tua dan saya titip pesan agar ibu itu mendoakan saya setiap saat agar diberikan kemenangan. Dan saya yakin dia sedang mendoakan saya. Doa mereka itu senjata yang luar biasa. Membuat kita bisa bahagia, tentram. Jangan pernah sia-siakan itu. Sudah mati saja harus bakti apalagi masih hidup. Itu kalau orang tua sudah tua dimasukkan panti jompo. Dibiarin di sana dibiayai. Sampai meninggal pun cuma via telepon. Ini ibumu sudah mati ya. Sudah berapa biaya yang saya transfer? Gak ada sama sekali. Mereka bakti sama orang tuanya itu jarang sekali. Ya, kita orang Islam disuruh jaga untuk itu. Sampai pernah ada seorang guru kami, saya masih ingat beliau cerita, seingat saya itu mudah-mudahan tidak salah. Ini sudah cukup lama waktu masih kuliah dulu. Dia bilang saya pernah lewat sama istri saya, ada satu ibu tua mau menyeberang jalan. Dan tidak ada yang berhenti. Sampai saya sama istri saya lewat, kemudian istri saya pun memapah tangannya, ibu tua itu, nenek tua itu, lalu saya di sebelah istri saya, lalu kami menahan mobil, kemudian kami jalan. Setelah kami tiba di pinggir jalan, ibu itu menangis. Sambil mengatakan, siapa kalian ini? Sungguh baik kalian. Saya sudah bertahun-tahun seperti ini. Setiap hari kalau mau nyebrang ini, untuk pergi ke pasar belanja, saya harus tunggu sampai berjam-jam di sini. Tidak ada mobil yang mau berhenti. Gak ada yang kasih jalan gitu. Maka dia bilang, kami orang muslim dari Jazirah Arab datang dan ini kami diperintahkan dalam agama. Kata syekhnya apa?
Saya sangat yakin kalau seandainya nenek ini dulu masih muda, masih gadis, lewat mungkin semua mobil mampir, memberikan jalan. Tapi karena sudah nenek enggak. Tapi kita dalam Islam tidak seperti itu. Kita selalu menghormati orang-orang yang sudah tua. Dan sekian banyak dalil tentang masalah bakti sama orang tua tentunya. Kemudian yang kedua, larangan Nabi SAW mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini adalah tradisi orang Arab jahiliyah Mekah dulu. Mereka merasa kalau punya anak perempuan memalukan. Sekaligus memilukan bagi mereka. Karena mereka harus malu di tengah-tengah masyarakat. Dan dia anggap tidak bisa menjadi kesatria, nggak bisa menjadi kepala suku. Gitu kan. Kerjanya di rumah, hamil, punya anak, urus rumah. Jadi bagi mereka itu tidak pantas untuk hidup. Jadi kalau orang-orang Mekah dulu punya anak, misalnya 3 anak perempuan, 2 dibunuh, 1 dibiarin hidup. Itu untuk populasi manusia saja. Maka itu yang terjadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melarang itu melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu membunuh anak semuanya tidak boleh. Kalau kita hubungkan dengan zaman kita sekarang adalah memungkiri takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman yang istrinya lagi hamil atau berharap punya anak, jangan pernah mendikte Allah. Udah Allah kasih perempuan, Allah kasih laki-laki, terima saja. Saya kalau istri saya lagi hamil tanya, kira-kira mau anak apa, laki-laki atau perempuan? Saya bilang ya Allah kasih. Allah kasih laki-laki, alhamdulillah. Allah kasih perempuan, alhamdulillah. Bagi saya semua sama saja. Walaupun mungkin kita kadang-kadang ingin laki-laki atau kita ingin perempuan, yang mana Allah kasih terima. Karena Allah lebih tahu masalah itu. Dr. Ziyad Al-Abbadi hafidahullah, salah satu guru kami, ahli hadis di Jordan, pernah tabligh akbar di Makassar, dia cerita masalah itu. Dia bilang, karena waktu itu membahas tentang perkataan salaf atau pernyataan salaf kalau tidak salah tentang hubungan dengan Allah, maka dia cerita, dia bilang salah satu yang saya ingin berbagi dalam doa wa ikhwan dan akhwat sekalian, jangan pernah mendikte Allah. Dia kasih contoh dirinya. Dia bilang saya dulu waktu awal nikah, saya ingin sekali punya anak, saya cuma ingin punya anak laki-laki. Karena saya ingin mereka menjadi dai, mereka menjadi mujahid, mereka menjadi hafidh Quran. Perempuan ada iya, tapi laki-laki. Maka dia bilang dalam doa saya bilang ya Allah, jangan engkau kasih aku kecuali anak laki-laki. Niatnya baik, ingin punya laki-laki banyak gitu kan. Tetapi subhanallah, dengan doa ini, dia bilang saya sadar akhirnya setelah itu. Istri saya hamil, kalau tidak salah 3 atau sampai 5 kali begitu, keguguran terus. Dan ternyata pada saat keguguran itu anak-anak perempuan semuanya. Karena dia minta laki-laki, yang perempuan keguguran. Dia bilang sampai akhirnya saya datangi guru Syekh Albani, guru beliau langsung, dan menanyakan Syekh doakan saya. Kejadiannya seperti ini. Kata Syekhnya, semoga Allah kasih kau anak yang soleh. Laki-laki itu perempuan, itu kuasa Allah. Dia bilang semenjak itu saya terima takdir Allah. Sekarang kalau tidak salah, kalau saya tidak salah anak beliau 5 atau 7. Antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita jangan mendikte Allah Subhanahu Wa Taala. Semua pasti ada baiknya. Anak perempuan ada baiknya, laki-laki ada baiknya. Tetapi dalam anak-anak perempuan ini, kata Nabi SAW itu ada ekstra pahala sebenarnya pada anak perempuan itu. Karena kata Nabi SAW siapa yang dikaruniai anak perempuan lalu dia didik dengan baik, ya sampai menikah, dia serahkan kepada suaminya maka dijamin baginya surga. Karena anak perempuan tugasnya kita tugasnya menjaga dia hanya sampai menikah. Setelah itu kita serahkan kepada suaminya. Saya nikahkan kamu sama anak saya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Dia saya serahkan kepada kamu loh ini. Makannya, minumnya, tempat tinggalnya, keamanannya, pendidikannya kau yang ambil alih nih. Laki-laki itu mengatakan saya terima. Baik silahkan. Kita orang tuanya menjadi nomor 2 sekarang. Tapi kalau anak laki-laki beda. Dia akan terus berbakti dengan kita gitu kan. Maka perempuan lebih banyak pahalanya dari sisi itu. Karena ada batas waktu saja. Laki-laki kesempatan bakti sama orang tuanya sangat terbuka. Dan ini berarti masuk dalamnya masalah di saat sekarang ini aborsi ya. Menggugurkan kandungan. Itu tidak boleh. Ya, sampai ulama membahasakan anak zina pun gak boleh diaborsi. Anak hasil zina pun gak boleh diaborsi. Karena itu tidak ada dosanya anak itu. Dosanya apa? Tidak ada dosa dia tidak salah apa-apa. Ya. Nah, makanya orang tuanya harus hati-hati, tidak boleh dia melakukan perzinahan itu. Bagi yang ketiga, mencegah sesuatu yang diperintahkan. Yang dimaksud di sini adalah mencegah sesuatu yang diperintahkan untuk dinafkahkan. Dalam arti kata, sesuatu yang sudah diperintahkan Allah SWT mengeluarkan seperti zakat, sedekah, kita tidak boleh menahan orang. Ya. Para akhwat kita, para istri muslimah yang mengharapkan surga, jangan pernah memasuk di pintu ini. Kalau suami mau sedekah, bantu, dukung dia. Jangan malah terbalik, kita menahan masalah itu. Gak usah dibantu itu. Bahkan ada banyak wanita yang membuat suaminya durhaka sama ibunya. Pada saat ibunya butuh sesuatu,
Lalu dia bilang sama istrinya, saya mau bantu ibu saya. Gak usah, kan baru bulan lalu bantu. Akhirnya dia gak jadi bakti sama orang tuanya gara-gara istrinya. Ini keliru, ini banyak terjadi. Ini gak benar. Tugas antum sebagai laki-laki pemimpin harus punya prinsip dalam rumah tangga. Berikan istri haknya, selebihnya tidak ada campur tangan dia dalam masalah harta itu. Antum bebas mengelola termasuk bakti sama orang tua. Itu penting. Kalau antum terima gaji 10 juta kasih semua istri, biar celana dalam minta sama istri, ini butuh dicambuk ini. Hah? Ada pernah ikhwah begitu telepon, kenapa enggak antum enggak telepon? Habis pulsa Ustaz. Anak baru minta sama istri yang dibeliin pulsa. Beli pulsa dari istri. La haula wala quwata illa billah. Antum belikan dia pulsa, iya. Kenapa terbalik ini? Hah? Jadi semestinya apapun yang dinafkahkan, yang wajib termasuk laki-laki sekarang nafkahkan kepada orang tuanya, itu harusnya dia lakukan. Baik buat istri ataupun juga untuk orang tuanya. Ya. Ada yang mencegah ini maka kena ancaman di sini. Yang keempat, meminta sesuatu yang dia tidak berhak mengambilnya. Artinya teman-teman kita hanya boleh konsumsi, menikmati apa yang memang hak kita. Kalau tidak harus izin. Itu pun lebih baik jangan. Ya. Kalau kita mau tamak, tamak dengan rahmat Allah. Jangan tamak dengan apa yang ada dimiliki oleh orang lain. Karena nanti akan muncul syaitan memasukkan kita untuk menguasai harta orang lain. Atau mencelakakan dia. Hanya untuk menikmati apa yang dia miliki. Ya. Jadi jangan ya. Termasuk teman-teman kalau kita dipinjamkan orang, pinjam. Ada orang dipinjamkan mobil, gayanya seperti dia yang pemilik mobil. Padahal sebenarnya cuma pinjaman. Ya. Atau rumah dipinjamkan oleh orang. Atau pakaian. Ya. Dan itu bukan aib kita mengatakan, oh, ini bukan punya saya hanya dipinjamkan. Itu sifat orang mukmin. Berulang-ulang saya bilang, orang mukmin itu harus sama antara wajah dia dengan hati dia. Sama persis. Dia marah di sini, marah dalam hatinya memang. Dan itu kena pelanggaran agama. Dia senyum ya dia senyum berarti. Hatinya pun seperti itu. Tidak ada dua wajah. Wajahnya senyum, kemudian yang hatinya gerutu misalnya. Maka itu bukan sifat orang beriman. Kemudian juga larangan yang selanjutnya adalah Allah tidak menyukai dari kalian perkataan konon dan katanya. Ya. Atau lebih tepatnya qila wa qal ini. Katanya begini, katanya begitu. Ya. Sepertinya segini dan sepertinya seperti itu tidak boleh. Kecuali kalau sudah pasti, kita sudah tahu informasi itu dan perlu kita sebarkan, kita sampaikan. Kalau tidak usah. Makanya dalam hadis yang pernah kita bahas di dosa-dosa besar di Rabu malam, itu salah satu hadis kata Nabi SAW, cukuplah dosa yang sangat berat bagi seseorang yang menukil dengan lisannya semua yang didengar oleh kupingnya. Ini nggak boleh. Kita terima perkataan di sini teman-teman, maka disortir dulu di otak kita, baru dikeluarkan dengan lisan. Allah buat kita punya dua kuping dan lisan satu. Itu supaya kita lebih banyak dengar, sortir, jangan lebih banyak bicara. Maka harus hati-hati. Jadi kalau kita keluarkan sesuatu yang sudah pasti, yang benar dan tidak bermasalah buat kita. Kalau berhubungan dengan masalah kehormatan orang lain, harta orang lain, ghibah, fitnah, gunjing, menipu, dan gak ada dalam kamus kita. Gak ada urusannya sama kita. Jangan campur. Rezeki sudah Allah tentukan. Kita gak butuh untuk masuk ke wilayah orang lain. Kemudian banyak meminta, yang dimaksudnya adalah mengemis ya. Mengemis. Antum harus punya jiwa mulia. Perlu minta, enggak perlu enggak usah. Enggak perlu. Beli. Ya. Mulia. Jangan biasakan membuka pintu ini. Karena ini seperti penyakit jiwa kata ulama. Orang kalau terbiasa meminta-minta, nanti biar walaupun dia Allah berikan kekayaan tetap minta. Enggak, jangan. Mulia. Kalau kita sudah punya makanan hari itu, kita sudah punya pakaian, sudah selesai. Darurat, bangkrut usaha, anak kita lagi sakit, di rumah istri belum makan, dan tidak ada uang, kita harus minta lain. Tapi kalau enggak sama sekali. Kita mulia. Bahkan kalau perlu kita memberi. Itu yang sesuai dengan sabda Nabi SAW. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Dan yang terakhir adalah menyia-nyiakan harta. Maksudnya menyalahgunakannya. Meletakkan di sembarangan tempat. Saya pernah jelaskan itu. Harta itu yang paling bagus. Kalau sumbernya halal. Keluar juga ke jalan halal. Ini yang paling bagus. Kata Nabi SAW. Ni'ma malus salih biadi abdis salih. Sebaik-baik harta itu yang soleh, yang halal sumbernya. Dan di tangan orang soleh. Karena dia keluarkan juga tepat. Untuk silaturahim keluarga, untuk sedekah, untuk zakat, untuk bangun masjid, apalah segala macam.
Yang kedua adalah sumbernya halal tapi keluarnya haram. Ini nggak boleh. Gaji antum halal tapi dipakai zina, ya, dipakai mabuk, pakai karaokean segala macam. Ini sumbernya halal, larinya haram. Ini nggak boleh. Karena ini akan ditanya hari kiamat. Kata Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4, diantaranya harta dari mana datangnya, kemana dia keluarkan. Yang ketiga, ini juga buruk. Sumbernya haram, dikeluarkan kepada yang halal. Hasil korupsi dan penipuan dipakai umroh dan haji. Ini nggak bisa. Ngobati orang tua tapi hasil curian, nggak bisa. Kemudian yang terakhir ini yang paling buruk, sumbernya haram dikeluarkan pada yang haram. Hasil curian dipakai zina. Ini sudah menumpuk segala macam keburukan pada orang seperti ini. Maka tidak boleh teman-teman menyanyiakan. Harta itu akan bisa membanyak dengan sederhana. Banyak bersedekah. Dan kalau buka usaha ambil kaidahnya. Sederhana. Modal halal, sistem halal, produk halal. Selebihnya dihiasi dengan sedekah. Maka akan untung dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis selanjutnya 1251. Kata Nabi SAW, atau dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, ridallahi fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah berada pada kedua atau kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. At-Tirmidzi meriwayatkannya di jilid 4 halaman 310, Ibnu Hibban jilid 2 halaman 172, Al-Hakim jilid 4 halaman 151 dan 152. Dan juga ini dihasankan oleh Syekh Albani. Makna ridho di sini ya, adalah sesuatu yang memuaskan. Kalau dari Allah berarti Allah akan berikan kepuasan kepada kita. Ya, dipenuhi semua kebutuhan. Kalau manusia berarti membuat dia ridho, artinya sudah tidak bisa lagi menilai kebaikan kita. Kalau orang tua, selalu kebutuhannya semua kita penuhi, selalu kita baik sama dia, sampai dia udah nggak tahu lagi harus bilang apa. Maka keridhaan orang tua ini kalau sampai pada puncak mereka ridho, mereka sampai selalu mendoakan kita, mereka selalu gembira kalau kita telepon, mereka selalu kehilangan kalau kita lagi safar. Maka ini berarti kita sudah mengundang ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini puncak silaturahim tadi yang saya bilang. Jadi bakti sama orang tua. Ya, yang masih hidup orang tuanya perbanyak. Bakti sama mereka, silaturahim dengan mereka, sedekah buat mereka, penuhi kebutuhannya walaupun orang kaya ya. Walaupun orang kaya. Antum kaya, orang tua antum kaya. Antum mau gembirakan, belikan mobil baru. Sedekah buat orang tua. Gak ada masalah. Tidak harus orang miskin baru dibantu. Karena banyak orang begitu. Dianggap orang tuanya lebih kaya dari dia nggak pernah kasih hadiah apa-apa. Tidak. Berikan pakaian, berikan kendaraan, berikan apa saja yang dia suka gitu ya. Dan kalau perlu bahasakan kepada orang tua, izinkan saya untuk berbakti. Saya bahasakan itu kepada ayah saya. Karena kalau saya telepon, abah ada pesan apa? Nggak ada apa-apa, nggak usah. Izinkan saya untuk bisa berbakti. Apa yang saya bisa lakukan? Beli apa kek makanan? Kadang-kadang beliau pikir baru mengatakan, belikan yang ini. Ya, belikan yang ini. Baik, saya belikan. Jadi kita cari kesempatan itu. Ya. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua, murka. Sakhat itu murka. Marah. Yang membuat orang tua akhirnya merasa kecewa. Ya. Ini banyak sekali terjadi dari anak-anak yang mungkin orang tuanya berharap dia masuk ke jurusan tertentu kuliah, atau berharap dia menikah sama fulan atau fulana, yang berharap dia tinggal dekat dengan rumah orang tuanya, lalu kemudian semua diabaikan. Bisa membuat orang tuanya kecewa. Kalau kita betul-betul mau meninggalkan apa yang orang tua kita titahkan, maka minta keridhoannya. Jangan pindah rumah sampai kita bisa membuat dia ridho. Jangan kita pindah ke jurusan lain kuliah sampai kita sudah menjelaskan, membuat mereka bisa terima gitu loh, dan memberikan janji-janji positif ya. Karena memang kita ini bagian daripada orang tua kita. Makanya dalam hukum kisos atau kriminal, bab kriminal itu orang tua kalau membunuh anak maka tidak boleh dibunuh. Tidak ada kisos bagi mereka. Karena kita ini bagian daripada orang tua kita. Walaupun itu ada dosa ya. Walaupun itu dosa yang dilakukan. Selanjutnya 1252 dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang hamba beriman sehingga dia mencintai untuk tetangganya atau untuk saudaranya satu kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri.
Hadis ini riwayat Bukhari jadi 1 halaman 10, Muslim jadi 1 halaman 68. Dan lafaz ini adalah milik Imam Muslim. Hadis ini tentunya yang berhubungan dengan masalah silaturahim adalah potongan kalimat awli akhihi atau untuk saudaranya. Dan puncaknya adalah saudara seayah, seibu atau seayah saja atau seibu saja atau saudara susuan. Ini semua puncaknya. Nabi SAW mengatakan tidak akan beriman sampai kita mencintai buat mereka apa yang kita cintai buat diri kita sendiri. Makanan apa yang kita lagi suka, ingat langsung kerabat, ayah, ibu, kirimkan kepada mereka. Kalau beli makanan, kirim beberapa paket, ada rezeki, sedekah. Berikan makan kepada kerabat-kerabat ini. Biasakan kita mengirim kepada mereka. Dan kalau ngirim ini teman-teman jangan setengah-setengah. Allah akan ganti itu. Banyak ayatnya. Di antaranya firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Semua yang kalian infakkan di jalan Allah pasti dia akan ganti. Tidak usah khawatir, royal saja di jalan Allah. Makin besar yang kita keluarkan, maka makin besar juga yang datang. Ini teori turun-temurun dari orang-orang saleh, dari nabi-nabi dulu. Sampai hari kiamat akan berlaku yang sama. Beruntunglah orang yang mengambil teori ini. Investasi terbaik, sedekah. Mau dapat ikan paus, pakai kapan tanker. Sudah berapa kali saya bilang. Pakai kail kecil, mau dapat ikan paus, tidak bisa. 2.000 rupiah, minta kesehatan, kekuatan, keturunan. Menikah dengan perawan, menikah sama bujang. Banyak syarat-syaratnya, 2.000 rupiah. Bakhil. Ya kadang-kadang saya sempat jengkel kalau melihat ada orang, uangnya banyak, pakainya bagus, tapi masuk di celengan masjid, cari koin. Tidak malu itu bunyi koinnya, ting gitu ya. Untuk Allah lagi. La haula wa la quwwata illa billah. Atau kadang-kadang orang kasih orang miskin, tapi sambil marah-marah. Ya. Kasih luar biasa, seperti sudah sesuatu yang berharga yang dia kasih. Padahal sebenarnya kita kalau sedang sedekah, kita yang diuntungkan. Dia cuma ambil bentuk materinya itu. Kita bawa nilainya itu ketimbangan amal hari kiamat. Itu yang para salafus saleh lakukan. Para tabi'in mengatakan pada saat masuk orang yang minta orang miskin lalu dikasih, lalu dia senyum sambil mengatakan, orang-orang ini membawa amal-amalku ketimbangan amal tanpa aku upah sedikit pun. Mereka memang dapat secara fisik makanan atau pakaian atau uang itu, tapi setelah itu kita yang dapat nilainya ketimbangan amal. Dan sekian banyak hubungannya masalah sedekah yang sudah kita jelaskan ini. Ya. Selanjutnya, tentu di sini juga disinggung masalah tetangga ya. Dan tetangga punya bab sendiri, punya bahasa sendiri. Tetangga muslim atau kafir, punya kerabat, hubungan kerabat atau tidak, punya hak tersendiri. Ya, ini ada hukum sendiri. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Jibril terus mewasiatkan kepada aku agar berbuat baik pada tetangga sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan. Ya. Maka ini tentunya juga punya hak sendiri, tapi tidak ada hubungannya dengan kekerabatan. Kalau ada orang sudah tetangganya adalah saudaranya sendiri atau orang tuanya, maka ada hak kekerabatan, hak bakti sama orang tua, ada hak tetangga, banyak sekali yang dia bisa dapatkan pahala di situ. Hanya kita garis bawahi, kalau kita bicara tetangga secara umum, maka mulailah dengan orang yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha pada saat beliau berkata, Aisyah berkata radhiyallahu anha, ya Rasulullah, saya punya makanan atau saya punya sesuatu yang saya ingin berikan. Tetangga mana yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW yang paling dekat pintunya dengan pintu rumahmu. Nomor 1253 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Qultu thumma ayy? Qala thumma an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Qultu thumma ayy? Qala thumma an tuzaniya halilata jarik. Aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar? Maka beliau menjawab, engkau membuat tandingan bagi Allah, padahal dialah yang telah menciptakanmu. Maksudnya kau buat sekutu-sekutu kayak patung, jimat dan seterusnya. Lalu aku bertanya kemudian apa dosa yang paling besar? Beliau menjawab, kemudian engkau membunuh anakmu karena khawatir dia ikut makan bersamamu. Ini saksi bahasan kita. Anak adalah puncak silaturahim. Setelah orang tua, anak-anak. Itu yang terdekat. Dalam ilmu warisan pun anak-anak sangat kuat posisinya. Gitu kan? Apalagi anak laki-laki. Ini punya kedudukan tersendiri. Yang jelas anak-anak. Maka tidak boleh membunuh anak karena takut lapar. Atau takut kelaparan. Mati kelaparan. Karena memang Allah sudah tentukan rezeki masing-masing. Kita bahkan tidak punya andil di sehelai rambut anak kita. Allah sudah tentukan rezeki dan rezeki kita tentunya.
Dan yang ketiga, lalu ditanya, kemudian apa dosa besar setelah itu, setelah membunuh anak karena takut lapar, sehingga terputus silaturahimnya ini? Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, tentu ini sangat berat ya. Saya pernah jelaskan di bab zina itu, kalau zina yang paling tinggi, yang paling berat, dan itu hukumnya langsung dihukum mati, adalah berzina dengan mahram. Ya, berzina dengan anak sama ibu, anak sama ayah, saudara sama saudarinya, tante sama ponakan, mahram tadi yang nomor satu. Punya hubungan rahim dan punya hubungan mahram. Maka ini paling besar. Yang kedua, berzina dengan istri para mujahid. Kalau suami lagi pergi jihad, nggak boleh istrinya diganggu. Kata Nabi SAW, kedudukan istri-istri para mujahid seperti ibu-ibu kalian. Kalau suaminya lagi pergi, kita harus hormati seperti ibu kita. Kalau ada orang yang datang malah menggoda segala macam sampai yang terganggu lah dia, hanya dia berzina, maka masuk dalam kategori dosa yang besar ini. Kata Nabi SAW, akan didatangkan mujahid tersebut hari kiamat. Dan didatangkan orang yang melakukan perzinahan dengan istrinya. Lalu kemudian Allah menyuruh dia memilih. Si mujahid ini pilih pahala yang dia suka. Maka kata Nabi SAW, apakah kau kalian mengira dia akan meninggalkan satupun pahalanya? Tentu saya tidak, gitu kan. Kemudian yang ketiga, istri dengan, berzina dengan istri tetangga di sini. Ya, kemudian juga yang terakhir itu adalah berzina secara umum kepada orang-orang naudzubillah yang tidak halal bagi dia. Baik, selanjutnya nomor 1254 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, qila wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi, qala na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Termasuk dosa besar adalah cercaan seseorang kepada kedua orang tuanya. Maka para sahabat bertanya atau beliau ditanya, apakah mungkin, beliau SAW ditanya, apakah mungkin seseorang mencela kedua orang tuanya? Maka beliau SAW menjawab, iya, dengan cara dia mencela bapak seseorang, lalu akibatnya orang itu mencela bapaknya. Dan dia mencela ibu seseorang, lalu akibatnya orang itu pun mencela ibunya. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 8 halaman 3, Imam Muslim jilid 1 halaman 92. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah kalau termasuk durhaka dengan orang tua adalah apapun yang menjadi penyebab orang tua kita dihina. Ya, di sini termasuk antum harus menjaga nama baik antum. Nah, dengan menjaga nama baik kita, maka berarti orang tua kita jadi harum namanya. Tapi kalau dengan kita, naudzubillah, korupsi, mencuri, menipu atau apa saja, maka rusaklah nama kita, rusak juga nama orang tua. Jadi nama orang tua perlu dijaga, itu termasuk bentuk bakti. Di sini yang dimaksud adalah orang durhaka sama orang tuanya kalau dia membuat nama orang tuanya rusak atau dicaci maki. Salah satu contohnya adalah dia mencaci maki orang tuanya, orang yang sedang diajak bertengkar. Memang ibumu itu, memang ayahmu itu begini dan begitu. Akhirnya orang itu pun mencela orang tuanya dia. Maka di sini dia durhaka pada orang tuanya. Dan ini juga termasuk mencoreng silaturahim yang merupakan tadi puncaknya bakti dengan kedua orang tua. Hadis 1255 dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Keduanya berjumpa lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai memberi salam. Hadis riwayat Bukhari nomor jilid 8 halaman 26, Muslim jilid 4 halaman 1984. Hadis ini adalah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya seorang muslim kalaupun dia sangat jengkel dan marah, maka maksimal dia tidak ngomong sama saudaranya atau kerabatnya lebih dari 3 hari. Dan insya Allah hari Rabu malam nanti, biidznillah, besok malam, kita akan bahas khusus poin masalah ini. Dosa besar ke-128 tentang memutus hubungan dengan kekerabatan atau teman lebih dari 3 hari. Itu Syekh Muhammad memasukkan dalam kategori dosa besar. Akan kita bahas insya Allah besok malam itu. Hadis selanjutnya, di sini maksudnya tentu memutus silaturahim jadi otomatis masuk dalam bab kita. Hadis selanjutnya 1256 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebajikan itu dihitung sedekah. Hadis riwayat Bukhari ini hadis Bukhari jadi 8 halaman 13. Ya. Yang dimaksud sini setiap kebajikan adalah kebaikan apapun yang kau lakukan
termasuk silaturahim dengan kerabat, senyum dengan mereka, menjenguk mereka sakit, membantu mereka, menasihati mereka, mendukung kebaikan, melarang dari kemungkaran, semua adalah kebaikan. Bahkan dihitung seperti pahala sedekah. Ini yang sudah ma'ruf hadisnya, artinya semuanya yang kita kerjakan dari kebaikan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya 1257 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Janganlah sekali-kali kamu meremehkan sedikit pun dari kebaikan, sekalipun hanya berupa amal. Kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Hadis ini riwayat Muslim di tempat halaman 2026. Itu dengan kerabat, ya, secara khusus. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz ada kerabat saya tapi dia malah putus silaturahim, justru antum melanjutkan dengan dia. Sebab Nabi SAW mengatakan silaturahim yang sebenarnya adalah yang paling besar pahalanya justru kau melanjutkan hubungan dengan orang yang memutusmu. Dia tidak senyum, enggak ada masalah. Dia tetap saja senyum. Dia tidak ucapkan salam, kita ucapkan salam. Dia tidak mau jenguk, kita sakit, dia sakit, kita jenguk. Ini teman-teman bukan hanya dengan orang yang punya kekerabatan. Orang muslim pun secara umum, bahkan yang sudah sampai pada tingkat menjadi musuh kita pun, itu tetap kita usahakan tetap menjaga hati kita. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam sebuah kisah dikatakan, beliau pernah dimusuhi oleh satu orang. Sepanjang hidupnya, orang ini cuma tahu cari kesalahannya Ibnu Taimiyah. Maka pada saat dia meninggal orang itu, muridnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, murid Ibnu Taimiyah, mengatakan ada murid-murid Ibnu Taimiyah datang. Saya ada di situ, kata Ibnu Qayyim. Kemudian berkatalah mereka, ada salah satunya mengatakan, wahai guru kami, berita gembira, karena musuh anda sudah mati. Yang selama ini selalu mencaci maki anda segala macam mati. Lalu Ibnu Taimiyah berubah raut wajahnya mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Apakah kau menyampaikan kepadaku berita, ya, gembira tentang matinya seorang muslim? Jadi dia balik mendidik murid-muridnya. Bukan begitu caranya membalas. Jangan kebodohan dibalas dengan kebodohan. Maka beliau mengatakan berdirilah. Maka kami semua berdiri, kata Ibnu Qayyim, menuju ke rumah si mayit. Lalu Ibnu Taimiyah berkata kepada anak-anak musuhnya itu, dia mengatakan, mulai sekarang aku pengganti ayah kalian. Butuh apa-apa saya bantu. Mulianya hati seorang muslim. Apalagi kalau punya hubungan kekerabatan. Paman saya nggak mau ketemu, Ustaz. Biarin aja dia nggak mau ketemu. Kita, kalau antum dikasih syarat, jangan datang ke rumah saya. Baik, antum tidak datang ke rumahnya. Tapi tidak putus silaturahim. Biarkan dia dengan alamnya. Tapi kita tetap saja. Ada orang subhanallah dia jengkel sama saudaranya, dia jengkel sama pamannya, ribut. Saudara sama saudara, akhirnya sampai anak-anaknya nggak mau ketemu. Nggak mau salam, nggak mau segala macam. Ini nggak boleh. Diwariskan kekufuran silaturahim itu. Atau dosa itu kepada ahli warisnya. Ini bahaya sekali. Jadi kita disuruh ketemu walaupun hanya senyum dengan muslim. Ya. 1258 juga dari beliau, maksudnya Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabakhta marakatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Apabila kau memasak kuah kaldu daging, maka perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetanggamu. Hadis riwayat Muslim di jilid 4 halaman 2025. Mungkin teman-teman bilang, Ustaz ini kan masalah tetangga. Perlu saya jelaskan dulu ya. Di zaman Nabi SAW, itu setiap suku, kayak satu keluarga gitu, itu tinggalnya ngelompok ya. Di Madinah dulu begitu. Jadi orang kalau mau datangi suku ini, orang tahu, oh ini pemukimannya suku itu satu keluarga semua itu. Ya 50 rumah ya 100 rumah mereka semua sama. Jadi mereka itu kumpul satu keluarga. Mau ketemu sama keluarga fulan di sini. Sampai dikenal di zaman Nabi, masjidnya suku fulan, sumurnya suku fulan, begitu. Ini semua tujuannya untuk memudahkan silaturahim di antara mereka. Sayang kita sekarang terlalu berjauhan ya. Saya pernah dapat sebuah tempat, ada 4 rumah, itu ternyata rumah 4 orang bersaudara. Dan mereka tidak tinggal di sana, mereka semua Masya Allah orang yang mampu. Lalu mereka siapkan rumah itu walaupun disewakan, tapi untuk tetap berdekatan satu sama yang lain. Atau mereka tinggal dalam satu komplek, kerabat, ya, saudara, ini sangat baik. Ada juga orang yang menikahkan antara ponakan dia dengan anak dia misalnya, sepupu sama sepupu ya. Maka itu untuk melanjutkan silaturahim. Ini semua adalah hal yang baik, hal yang sangat baik. Jadi pada saat Nabi SAW mengatakan perbanyaklah kuah dan bagikan tetanggamu, karena memang paling banyak jadi tetangga di zaman Nabi SAW adalah kerabat. Ya. Berbeda dengan kita sekarang justru kerabat berjauhan. Yang satu di ujung sana, yang satu di sana, yang berpisah-pisah. Sehingga silaturahimnya pun tidak maksimal. Ya. Tentu kecuali darurat.
Salah satunya memang di antara kita tugas di luar negeri, tugas di luar kota itu lain. Tapi kalau tidak bisa berdekatan, maka jauh lebih baik. Itu yang dimaksud dengan hadis ini tentunya. Kesimpulannya adalah hadis ini adalah bagaimana kita sering menjalin hubungan silaturahim walaupun hanya dengan berbagi kuah makanan ya, atau kuah daging. Hadis 1259 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih." Hadis riwayat Muslim, ini di jilid 4 halaman 2074. Artinya, barang siapa membebaskan dari seorang mukmin satu kesempitan dari kesempitan dunia, niscaya Allah akan membebaskan darinya suatu kesempitan dari kesempitan hari kiamat nanti. Jadi misalnya kerabat kita atau teman kita, tetangga kita terlilit utang kita lunasi, dia butuh apalah menikah kita bantu, dia butuh nasihat kita nasihati, dia butuh apa saja selama itu halal kita berikan. Siapa yang keluarkan seseorang muslim dari kesempitan dunia, maka Allah selamatkan juga kita dari kesempitan akhirat. Tergantung berapa banyak kita bantu, begitu juga banyak bantuan yang datang untuk kita pada hari kiamat. Di sini ulama juga mengatakan termasuk masalah utang, termasuk masalah sakit, termasuk masalah apa saja yang sedang dihadapi. Kemudian potongan hadisnya selanjutnya, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Memudahkan urusannya, memudahkan pekerjaannya, ya. Dan ini saya subhanallah baru pertama kali saya ketemu ada orang seperti itu ya. Ada seorang saudara kita, salah satu orang yang memiliki jabatan di pemerintah ini. Saya tidak usah sebutkan namanya, tapi saya masya Allah kagum melihat perbuatan itu. Dan saya belum pernah temukan itu ya. Baru pertama kali setelah kenal beliau. Jadi pada saat saya tablik akbar dan beliau termasuk pendukung dalam acara itu dan yang mengundang, itu rupanya banyak ikhwah-ikhwah kita dan akhwat kita yang datang jualan di situ. Tempat tablik akbar di salah satu kota. Tepatnya di Makassar lah ya. Kemudian kalau ada ikhwan dan akhwat kita yang datang situ dagang, jual di tablik akbar itu, dia datang, dia keliling. Dia tanya, berapa banyak ini celana? Sekian. Berapa harganya? Sekian. Dibeli semua sama dia. Makanan semua dibeli. Dibagi-bagi. Jadi mereka yang datang dagang itu bisa fokus ikut taklim. Dibeli semua barang sama dia. Bahkan dia bilang sama staf-stafnya, kalau ambil makanan, ambil dari muslim-muslim ini. Jangan lagi beli dari yang lainnya. Supaya kita bantu mereka justru yang belum ada ekonominya. Jadi pedulinya terhadap sesama muslim itu luar biasa gitu. Memudahkan urusan orang gitu. Mungkin tidak semua pedagang berpikir begitu dia bawa 100 lembar celana misalnya atau baju langsung laku semuanya. Dibeli dan tanpa tawar. Berapa harganya dibayar. Untuk memberikan bantuan kepada seorang muslim. Dan ini yang dimaksudkan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, barang siapa yang menutupi keburukan seorang muslim, aibnya, maka niscaya Allah akan menutupi keburukannya di dunia dan di akhirat juga. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba, selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Ya, pada hal-hal yang tentu boleh ya. Kalau hal-hal yang maksiat tidak boleh kita membantu tentunya. Jadi di sini teman-teman, kalau kita tahu tentang aib seorang muslim, tugas kita nasihati dia, terus tutupi. Ya, saya pernah buat tablik akbar itu judulnya tasattur, tabayun dan tasattur. Tabayun cross check dan tasattur tutupi. Kalau ada sesuatu yang kita dengar tidak baik tentang saudara kita, tabayun dulu. Datang kepada cross check. Sampai kepada saya berita begini benar gak? Kalau benar harusnya begini-begini. Kalau salah begini-begini. Misalnya ya. Setelah itu tasattur, tutupi. Kembali kepada hadis Nabi SAW, man satara musliman fid dunya, satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Jadi jangan malah diekspos. Ya. Selanjutnya 1260 dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di 3 halaman 1506. Tentu pernah saya jelaskan hadis ini sebab disebutkannya ya. Pada saat Nabi SAW lihat ada beberapa muslim-muslim dari padang pasir, dari salah satu suku Arab padang pasir, mereka miskin sekali.
Dan kelihatan dari wajah mereka tuh warna merah kehitam-hitaman. Badannya kecil karena memang kurus. Karena memang mereka sangat susah. Pakaiannya pun di badan hanya satu lembar yang diikat di leher. Kalau ada angin tersingkaplah aurat mereka. Maka Nabi SAW memotivasi sahabat untuk sedekah. Ayo sedekah, sedekah memperbanyak harta. Meredam murkanya Allah, dimotivasi di masjid. Maka sambil orang-orang ini dari jauh jalan menuju ke masjid. Nabi sudah tahu ini butuh bantuan. Sebelum tiba Nabi sudah motivasi mereka. Sementara para sahabat termotivasi dengan penyampaian Nabi SAW, rupanya ada satu orang cerdas nih. Dia berdiri, langsung dia keluarin semua hartanya yang dia punya, dia taruh di depan Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya memberikan seperti yang ada, minta ini. Ini yang saya mampu. Tiba-tiba tuh lihat itu, orang semua satu masjid datang ngeroyok, pada sumbang semuanya. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan menjadi penyebabnya, atau dia penyebabnya, maka dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya. Tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi kalau antum memulai menghidupkan silaturahim ini, ya tadi diantaranya menghidupkan panggilan-panggilan syar'i tadi ya, ammi, khal, ya paman dari ayah, paman dari ibu, kemudian ammati dan khalati, tante dari ayah dan dari ibu, sehingga kita bisa mengetahui ya posisi mereka masing-masing dan silaturahim dengan mereka. Lalu kemudian menjadilah sebuah pola itu. Dan dijadikan sebagai contoh, maka kita akan panen pahala. Ya. Ini kesempatan. Mungkin mereka tidak biasa silaturahim, kita yang silaturahim. Mungkin mereka tidak biasa salam, kita salam. Mungkin mereka terbiasa tidak bicara agama, tapi pada saat kumpul kerabat kita yang memulai pembicaraan agama. Maka akhirnya jadi hiduplah suasana itu dalam kebaikan, maka kita panen pahalanya. Yang terakhir dalam bab kita adalah hadis 1261. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man ista'adzakum billahi fa'idhu, wa man sa'alakum billahi fa'atu, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa in lam tajidu fad'u lahu." Hadis riwayat Al-Baihaqi di jilid 4 halaman 199. Tentu juga hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai, tapi tidak disebutkan nomor dan halamannya di sini. Atau nomor halaman dan juga jilidnya. Artinya, kata Nabi SAW, barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Demi Allah lindungi saya misalnya. Dan kita tahu dia dalam keadaan terzalimi, maka kita harus lindungi dia. Semampu kita tentunya. Tapi tidak boleh tidak masuk dalam masalah ini kalau kita lindungi orang-orang yang berbuat maksiat, ya, pembunuh dan yang selainnya. Dan barang siapa yang meminta kepada kalian dengan nama Allah, maka berilah dia. Demi Allah bantulah saya. Misalnya, demi Allah saya begini dan begitu. Sudah atas nama Allah sudah. Kita pernah pelajari itu dalam dosa-dosa besar. Yang kata Nabi SAW, siapa yang bersumpah atas nama Allah depan kalian, terimalah. Karena dia sudah melibatkan Allah. Ini berbahaya. Kalau sama kita masih bisa negosiasi. Sama Allah ini, Allah bisa ambil alih dia, maka itu sudah sangat berat bagi dia kalau memang Allah mau hukum. Ya. Dan barang siapa yang datang kepada kalian dengan membawa satu kebaikan, baik itu nasihat, benda, materi, apa saja diberikan kepada kita, maka balaslah dia dengan balasan yang setimpal. Diantarkan piring, ada makanan dari tetangga, kembalikan piringnya berisi sesuatu. Walaupun makanan lebih sederhana. Jangan cuma tahu diberi, tidak mau memberi. Itu dari tetangga, diantar lagi. Pulangin aja kosong, tidak apa-apa. Besok terima lagi. Bakhil. Nah. Penyakit jiwa. Dan jika kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, maka minimal doakanlah untuknya. Riwayat lain, doakan sampai kalian merasa sudah membalasnya. Seperti itulah. Allahu a'lam. Ini bahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.